warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hambatan semantik merupakan hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian yang tidak efektif. Kemudian yang kedua, hambatan manusiawi. Hambatan yang berasal dari perbedaan individu manusia. Yang ketiga, hambatan ekologis. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi organisasi. Yang keempat, hambatan teknis adalah jenis hambatan yang biasa terjadi karena media yang digunakan dalam komunikasi. Yang kelima atau yang terakhir, hambatan sosio-antropsikologis terjadi pada sisi komikan atau audiens. Di dalam suatu organisasi, banyak masalah yang dikaitkan dengan dukungan komunikasi organisasi. Apabila dukungan komunikasi organisasi yang berupa penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja untuk memenuhi dan merangsang sebagai kebutuhan kerja anggota, maka sumbangan dukungan organisasi terhadap kepuasan kerja dan motivasi kerja anggota sangatlah besar bagi setiap anggota untuk meniti karir dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah proses. Proses dalam suatu organisasi kita menciptakan dan saling tukar-menukar pesan antar anggota dan ini berjalan terus-menerus. Yang kedua, pesan. Pesan susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kajian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan merupakan pertukaran pesan dari orang satu ke orang yang lain terjadi melewati suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Keempat, keadaan saling tergantung. Jika suatu bagian dalam organisasi mengalami gangguan, maka berpengaruh kepada bagian yang lain. Yang kelima adalah hubungan. Organisasi yang merupakan sistem terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsi bagian-bagian itu terletak di tangan manusia. Karena itu, hubungan manusia dalam organisasi memfokuskan kepada tingkah laku. Keenam, lingkungan. Lingkungan secara fisik dan faktor sosial perlu diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu eksternal dan internal. Yang terakhir adalah ketidakpastian. Perbedaan informasi yang ada dengan informasi yang diharapkan. Untuk mengurangi ketidakpastian organisasi menciptakan dan menukar pesan di antara anggota. Masalah etika dalam komunikasi organisasi. A. Yang menyangkut praktik-praktik organisasi di tempat kerja. 1. Rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. 2. Kebijakan dan praktik personal. Masalah ini berkenaan dengan etika, kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, pemberhentian, dan masalah pensiun anggota organisasi. 3. Keleluasan dan pengaruh terhadap kepuasan pribadi, perjanjian antara pegawai dengan organisasi yang memperkerjakan mereka. Pedoman etika dalam komunikasi organisasi. A. Tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian. B. Menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. C. Singkat, jelas, dan mudah dipahami. D. Tidak menyudutkan pemimpin dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. E. Menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan alurnya. F. Tidak menyampaikan pesan dengan muatan seksual. G. Tidak menipu komunikan. H. Tidak seluruh informasi harus disampaikan. I. Kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi.